sempat bingung bang, tapi saya belajar mengerti. Oh, maksudnya ayat ini seperti ini, ayat ini seperti ini, sehingga saya eh, bisa mengetahui kitab LAI itu seperti ini mengajarkannya, seperti itu bang Mansur. Sehingga saya tidak menyalahkan, bahkan tidak menyalahkan apa yang diterjemahkan LAI. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya kalau diterjemahkan beda sekali dengan LAI, seperti itu, sehingga membuat saya belajar. Saya itu belajar bang Ansor ya, belajar semua kitab termasuk Alkitab saya pelajari. Makanya saya tetap bilang saya tetap berkata bahasanya ya di Yesus itu Tuhan, karena saya berpegangan ayat itu, sehingga saya harus memahami siapa Yesus itu, dari mana dia, kenapa dia lahir, kenapa dia mati, kenapa dia bangkit, sehingga dia itu terus ya tertelah seperti itu. Assalamualaikum Ustaz Alwan. Nah ini juga baru bangkit ini. Baru bangkit. Dengan Zahir, Janin juga sama. Ya, kalau misalkan nanti ada hadis baiti jannati, rumahku surgaku. Apakah rumah yang berbentuk fisik? Kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya house, atau rumah yang lengkap ibaratnya fasilitasnya, atau yang disebut dengan home sweet home. Mana nih kira-kira daripada perbandingan house dan home yang memberikan kira-kira kenyamanan, ketentraman, kedamaian? WC-nya ada, pengen mandi ada, pengen masak dapurnya ada. Nah, artinya kalau saya memahami bahwa surga itu ada di mana, atau misalkan bagaimana, ya sama seperti pengantar bahasa Arab tadi, sesuatu yang tertutup daripada pandangan mata zohir. Itu dari saya. Silahkan dari yang lain jika mau bertanya kepada yang lain, monggo. Itu juga Ibu Mimosa tentang surga atau Taman Eden dari pandangan saya. Silakan. Saya dulu ya Mas ya. Kembali ke Al-Haq dulu sih. Kalau Al-Haq bertanya, kita hargai pertanyaan itu. Kalau misalkan kita tidak ditanya, lebih beretika, itu diam. Silahkan Al-Haq. Barul dulu, setuju saya. Jannah itu di bumi. Lanjut Pak Barul. Oke. Saya ingin mengomentari Bu siapa tadi, siapa itu? Minosa. Ya. Dari pembicaraan yang Ibu ungkapkan tadi, saya itu sebenarnya agak paradok ya. Gimana ya? Anda berbicara tentang agama, dogma, tapi dalam dogma itu Anda seolah-olah protes, tidak terima tentang dogma itu ketika Anda sebagai manusia berada di buminya Allah ini ya. Sekalian gini aja menurut saya. Kita kan selama ini beragama hanya dimodali dengan iman, tanpa satupun kita benar-benar tahu bahwa jannah itu sebenarnya ada atau tidak. Maksudnya jannah itu ada apa enggak? Dari awal manusia sampai sekarang, siapa yang benar-benar sudah merasakan surga atau melihat surga lah setidaknya? Itu kan panduan agama saja itu kan. Tapi kita sudah mengkonsep. Tahan dulu Bang Bahrul, ini memang istilahnya kita pahami ya, karakter daripada orang yang bertanya ini kira-kira beliau ini dalam proses yang mana sih, di tahap yang mana sih, begitu ya. Saya ingin memahamkan Bu Mona Lisa ini. Ya, karena kalau misalkan kita tarik ke bahasa Ten Commandment of Moses, 10 perintah dan larangan, itu salah satunya dilarang berzina. Dilarang berzina itu secara harfiah memang laki-laki perempuan, tapi secara makna yang lebih luas, memahamkan pemahaman kita kepada orang lain itu juga berzina. Cuman memang itu tidak selalu buruk gitu artinya. Artinya ada konsekuensi logis lah daripada hal itu. Silahkan ngobrol berdua lagi dari hati ke hati, biar saya juga ikut hati-hati. Iya, saya ingin melogikakan itu maksud saya.
bahwasanya ketika menyesal jadi manusia karena ulah nenek moyang kita, itu suatu kefatalan gitu loh. Fatalnya di mana kita sendiri, taruhlah gini ya, kita coba belajar ateis menghilangkan agama dalam logika kita ya. Apakah ketika kita menjadi manusia mengisi bumi ini itu tidak ada nikmat-nikmatnya gitu loh? Terlepas kita nanti setelah mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup. Kita diberikan kita dari lahir sudah membawa potensi yang lebih dari makhluk lain gitu loh. Oke, tahan dulu Bang Bahrul, ada tanggapan dari Ibu Mimosa tentang yang disampaikan beliau. Jika nggak paham, bilang aja jujur apa adanya lebih enak. Iya, jadi menurut Pak Baru nggak percaya surga itu ada. Bukan saya nggak percaya. Hah? Saya ingin menghilangkan dogma bahwasanya ketika kita sudah nyaman di jannah, di surga, kita dilempar ke bumi karena perbuatan Adam. Terus kita di bumi banyak masalah, penderitaan. Itu menjadikan kita menyesal gitu loh. Prihatin ya, menyesal tuh lebih ke kalau ada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik, kenapa enggak? Kenapa harus diselesaikan dengan cara yang lebih buruk gitu loh? Padahal Allah itu kan lebih pintar daripada kita. Kalau dari manusianya yang IQ-nya nggak seberapa aja, kita bisa berpikir mana yang lebih baik, mana yang lebih nggak baik, malah nggak kepikir gitu. Maksud saya gini, apa yang sudah terjadi terhadap takdir kita ini, kalau kita ngomongin takdir dalam konsep agama ya, Ya enak dengernya. Ibu bapakku itu kan nikah kan, itu disebut satu rumah tangga kan. Nah sekarang kita masuk rumah tangga, bicara Tuhan ini bro, gimana sih kau? Saya baik bicara bahasa katanya, kata ehadnya. Saya bicara ehadnya. Saya bilang ehad. Ehad kenapa dipakai untuk dua pribadi? Coba ajarin ke saya bang. Kejadian 2:24. Kenapa ehad itu dua pribadi? Coba ke ini ya Pak. Coba buka bahasa aslinya. Langsung coba tunjukkan aja dulu bahasa teks originalnya. Nanti saya yang bahas masalah ahad, wahid dan yahid. Oke. Gitu. Mantep. Oke. Kita buka bahasa aslinya bang. Oke. Kejadian 2:24. Saya tunggu. Kejadian oke. Bentar ya. Kejadian 2:24. Itu kata ehad ya. Jadi kalau mau diajarkan, Yo, bisa baca nggak? Ayo. Tidak bisa baca. Saya sudah bilang berkali-kali. Saya bisa baca kalau ada interlinear. Berarti kamu mau terjemahan itu. Jujur aja. Ya jelasin ke saya. Itu ehad ya. Coba buka bahasa aslinya. Kejadian 2 ya 24. Nah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah. Alakin ya azab is et aviv ve et imi vedavak be isto behayul bashar ehad. Nah, ini ya kata ehad di sini itu merujuk menerangkan kepada kata benda basarnya itu, bukan kepada aviv dan imo. Begitu, ya. Karena kamu nggak paham, begitu. Kamu cuma modal interlinear baru kamu simpulkan seenak kepalamu. Padahal dan kamu kutip itu kan dari Bible Hub. Bible Hub itu buatan dari Karesteng, bukan dari Yahudi.
begitu ya. Jadi nggak usah ao-ao. Karena kata ihad di sini kan dibilang ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging di situ, kata ehad di situ bukan menerangkan kepada Avif dan Imo, ayahnya dan ibunya, tetapi ehad di sini menerangkan bashar, daging, satu, tunggal, unit, satu, one, someone, first, single, one bashar, satu daging, ya. Jadi ehad di sini untuk menerangkan kata bendanya. Karena ke dalam bahasa Ibrani itu kata benda dia punya nominal mengikuti numerik, angka ehad tadi itu mengikuti bentuk kata nominal kata yang terdapat dalam basarnya tadi. Begitu. Kamu nggak paham karena kamu cuma modal interlinear. Apalagi yang kamu kutip itu cuma Bible Hub. Bible Hub itu punya Karesteng, bukan punya orang Yahudi. Sedangkan kamu kutip ini kejadian ini bukan punya orang Karesteng. Begitu tong. Oke. Gitu. Siapa yang fasar ehad? Menurut ayat ini siapa yang fasar ehad? Kenapa? Menurut ayat ini siapa yang dasar ehad? Ya, sebelum malah nyambung lu gak nyambung. Izin sahabat tamu baru Bang Sapar, sama bagi Islam atau Kristen? Muslim. Nggak paham. Muslim. Yuk. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Itu sama hampir aja dengannya. Oh ya udah, izin diturunkan dulu satu slot untuk Kristen ya, biar ada ini ya. Terima kasih Bang Bro Admin. Silakan naik ke atas Bang. Yuk lanjut. Kamu kira di sini dari tadi nggak ada yang bisa Ibrani kan? Kamu menari pakai internet? Ya, ajarin. Bisa dulu. Siapa yang satu daging di situ? Dan tadi kan saya bilang, ehad di situ tidak menerangkan kepada Avif dan Imo. Ehad di situ menerangkan kepada kata wasar. Wasar itu nominalnya dalam bentuk noun singular maskulin. Gitu supaya namarik menerangkan dia punya kata bendanya. Begitu. Jadi nggak usah kau putar teks di atas meja saya gitu. Kau teks baca, kamu yang main thread nanti. Siapa yang satu daging? Pertanyaannya simpel, siapa satu daging dia menurut ayat itu? Iya, saya paham maksud kamu. Kamu mau menggiring opini kan? Agar di mana wasar itu isinya adalah Imo dan Avif. Tidak bisa. Karena angka ehad itu untuk menerangkan wasar. Begitu jawabannya. Iya betul, begitu, menerangkan ya? fasar. Saya tidak menolak itu, menerangkan fasar. Saya setuju. Nah, kalau memang tidak menolak, berarti sudah selesai. Ya, pertanyaan saya kan ada tata bahasa. Begitu. dagingnya itu siapa maksudnya? Satu daging itu siapa menurut konteks ayat ini? Udah, kamu nggak usah kiri kanan atas bawah. Abang pasti udah tahu. Hadis itu intinya menerangkan basar. Begitu. Iya betul. Bukan berevolusi dari Imo dan Avif itu menjadi basar, baru basar itu isinya ada dua. Supaya kamu menggiring opini supaya itu adalah kesatuan kan tidak bisa. Tunggu dulu. Karena kan memang tidak bisa. Kamu nggak paham berani. Kata Maya ehad itu jelas kepada manusia. Aduh, gimana sih ini? Pertanyaan saya siapa? Ya saya tahu, saya setuju. Kepada siapa? Saya setuju kepada manusia. Siapa? Ya, di situ konteksnya adalah Maria Magdalena dengan Yesus. Sudah apa? Ya. Itu Maria Magdalena dengan Yesus disatukan dengan daging. Lucu sekali. Lucu sekali. Hah? Lucu banget, lucu banget. Konteksnya itu konteksnya pernikahan Yesus dengan itu konteksnya menerangkan bahwa Yesus melakukan tradisi sehingga ada di situ firman Tuhan, dua daging yang dipersatukan oleh Theos, oleh Tuhan, tidak bisa diceraikan. Basir ehad di sana bukan basir, basar. Kalau basir temannya ini ya yang di Mak Lampir ya. Dasar ehad itu untuk manusia. Tapi gini loh, kalau kamu masih membawakan tentang interlinear itu mengkoreksi terjemahan LAI. Contoh, coba kita bongkar lagi Paulus.
1 Korintus 11 nomor 1F. Kita buka lagi. Nah, tentang memete. Nah, memete di situ hanya untuk pengikutnya, tetapi ternyata Paulus juga Kristus. Mana itu? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 11 nomor 1. Kang Dito, 1 Korintus pasal 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 1. nomor 1. Kenapa Bang Dian? Kang Dito, ini Elora suruh bayar dong, enak aja. Dari kita SKS berapa ini? bayar kau ini. Kok tahu ini mak tahu muslim daripada kau gimana sih Kata kau? semua malah orang muslim. Piye toh, piye? Aneh. Oke, coba lihat, baca di interlinear. Ayo. Baca itu di interlinear. Ayo sekarang. So we Pikir mau cuman kau aja belajar interlinear. ya. Dia mau soal pakai internet, dia nggak pakai internet itu di dalam kantung saya. Bang Elora coba dipahami pelan-pelan tuh guru-guru kita menerangkan itu ya biar otaknya nggak Iya, gancet dengan blok utak gitu. Betul. Ayo sekarang kau cek di interlinear itu ada nggak memete lagi? Atau aku juga Kristus? Nah itu Paulus Kristus di situ. Mampus. Mampus. Udah ya, Paulus di situ Kristus. Tadi di sana Paulus Theos. Lengkap lagi. Apa lagi? Mau cari lagi? Apa enggak baca bahasa Mau cari asli? lagi Paulus Bapa? Huh? Mau cari Paulus Itu Bapa? bukan Allah Bapa. Paulus tidak pernah mengakui dirinya Allah Bapa, tapi Bapa bagi Injil. Coba bedain. Datanya kan begitu. Datanya Ya kan memang tertulis. Paulus Bapa, Bapa apa? Bapa apa? Bapa Injil. Akulah yang di dalam Kristus Yesus menjadi Bapamu. Oh apa ini kau bilang? Itu nanti dulu, yang ini dulu. Bapa apa? Menurut konteksnya. Bapa Allah Bapa. Ya Bapak siapa atau lagi Bapa kalau Injil? bukan Tuhan? Kan Bapak kan banyak. Bapak saya pun saya bisa panggil Bapak. Ya nggak mungkin lah di Bible ini Bapak orang lain. Maksudnya kan Bapak apa? Baca konteksnya dulu, konteksnya. Konteksnya bukan Allah Bapa. Ini pemahaman roh Bapak ya. bagi Injil. Pemahaman roh ini ya. Masa nggak bisa baca konteks? Ini yang tadi bilang itu Paulus adalah Bapa. Ini pemahaman roh kau pakai. Pemahaman roh kau pakai. Pemahaman roh. Pakai pemahaman roh. Aduh, lanjut. Konteksnya kan Hancur. Bapamu oleh Injil. Jadi Paulus itu menjadi Bapa oleh Injil. Jadi Bapa Injil yang menyampaikan. Jadi bukan Allah Bapa. Baca konteksnya. Kayaknya pada panas nih, pada panas Kristennya yang di bawah, ada lagi yang mau naik, ada yang Baca lagi mau konteksnya. naik jadi Konteksnya kan bukan ini. gitu. Gini. Ya. Di sini dalam terjemahan LAI ya menggunakan ini ada dua kata pengikut di sini. Iya betul. Ya, ada dua kata pengikut. Nah, cuman kata pengikut di dalam bahasa Yunaninya dimuncul cuman satu kali. Begitu. Kamu pakai interlinear kan? Yang sering kamu bangga-banggakan itu? Ya daripada. Nah, kata pengikut di situ ya dalam teks Yunaninya adalah menggunakan kata mimetai. Ya betul. Nah, mimetai cuma satu kali. Nah, Ya. simsalabim LAI menambahkan dua kali di sini. Nah, mana yang salah? Ayo jawab. Apa? Mana yang salah? Di sini pengikutnya ada dua kali katanya. Tapi dalam original teks cuma satu. Karena LAI itu tidak pernah bilang saya akan terjemahkan eksplisit per kata. Kan dia bilang ada Nah, juga. berarti LAI yang ngarang. Tidak, karena tidak. LAI tidak yang ngarang, ketahuan. Gitu. Tidak, ya. bisa LAI tidak menerjemahkan per kata. Kamu bangga-banggakan LAI, tapi Kata. ini masih nyontek di interlinear. Begitu. Terus ketika LAI tabrakan dengan interlinear, ya, kamu bilang apa? Tidak, karena LAI tidak pernah bilang saya akan menerjemahkan per kata 100%. Nah, berarti terjemahan LAI
terjemahan LAI seenaknya, original teksnya cuma 1 kali kok. Berarti LAI menerjemahkan seenaknya, itu aja. LAI menambahkan supaya banyak orang mengerti. Iya, tapi seenaknya menerjemahkan kan? Bukan Iya. sini cuma 1 kali. Maknanya Dia juga tetap sama. mengakui kok, dia juga mengakui bahwa ada kesalahan tetap sama. dari LAI. Kok boro-boro sampai ke makna? Kau disuruh baca nggak bisa kok. Maknanya kan Nah, yang coba. sama. Nah, kalau memang kau paham maknanya, coba baca dulu. Ayo. Dibilang nggak bisa dia Bang Sep. Kan abang saya udah jawab dari tadi. Kita paham maknanya dalam bahasa asli, itu aja. Gitu. Kamu boro-boro paham, baca aja kau nggak bisa kok. Ya kan? Baca Gitu bahasa faktanya. Oh, semua lihat di sini 300 orang yang nonton. Kau nggak bisa baca. bisa kalau satu-satu maksudnya. Kenapa tadi nggak baca? Karena Ini abang aja Bang Sueb. Dia kan mengandar ke interlinear. Nah, sekarang dia sudah memahami belum gramatikalnya? Gramatikanya, ya kan? Paham. Nah, kalau begitu, begini. Apa yang disajikan LAI dengan interlinear, Bible Hub itu segala macam itu kan, itu sebetulnya punya beberapa sisi. Namanya distorsi pasti terjadi. Makanya kan kita lihat nih, kan tadi dibawa berapa kali kau bawa apa namanya pemahaman dari sudut pandang terjemahan, itu pun sudut pandang dirimu sendiri. Makanya saya bilang tadi, kalau bicara Judaism, Taurat, coba tanya kepada pemiliknya, pandangan real mereka tentang ehad itu apa, ya kan? Nah ini yang paling penting, jangan dilepaskan kitab Taurat itu dengan pemiliknya, gitu loh. Yang terjadi nih orang, mohon maaf nih, Oten itu contoh tentang kisah penasaban Yesus dengan Yusuf. Coba tanya dalam budaya Yahudi itu, apakah boleh menikahkan atau menunangkan seorang wanita yang dalam keadaan mengandung? Itu kan ngadi-ngadi itu. Coba tanya dengan mereka yang punya budaya mereka. kan Maria kan sudah bertunangan sebelum mengandung. Sekarang saya tanya sama kamu, tanya dari perspektif orang Judaism itu, ya. Tanya dengan mereka, apakah boleh, ya, wanita yang mengandung itu, kan mau diceraikan sama Yusuf tuh. Nah, ini poin pertanyaan jadi banyak loh. Makanya saya bilang Kristen itu memisahkan kitab Taurat itu dari pemiliknya, kemudian menginterpretasikan seenak perutnya sendiri. Contohnya tadi dirimu sendiri tadi gitu loh. Contohnya tadi jangan jauh-jauh ya. Kita ngambil jauh-jauh. Dirimu sendiri tadi sudah lakukan itu kok. Ehad kau bikin interpretasi sendiri, tidak merujuk ke kaidah bahasa. Kayak gitu. Ya, izin sapa tamu baru Bang Sagara. Selamat pagi, Islam atau Kristen Bang Sagara? Iya, selamat pagi. Saya Kristen. Ya, saya mau tanggapi Kristen, ya. Bang Dian itu. Oke, silakan. Bang Dian bilang Kristen memisahkan keyahudian, misalkan Taurat dari keyahudian. Lah, Anda sendiri Injil nggak Anda pisahkan nggak dengan interpretasi Anda sendiri? Injil yang mana yang kau maksud ini? Yang sekarang ini. Emang Mana ada ada Injil Injil? lain? Mana ada Injil? Injil. Enggak. Sekarang saya Mana tanya Injil yang ke kau Anda. maksud? Gini Bang Dian, saya tanya ke Anda. Karena dia Kau terlalu Nabi jauh. Saya Muhammad tanya itu dulu sama taunya kau. dari pendeta Saya Kristen. tanya Injil sama apa yang Anda. dipakai dia? Saya tanya sama Anda. Tanggung jawab kau dengan narasimu bahwa apa yang kau pegang itu adalah Injil. Mana dasar hukummu? Nah, Injil dari dulu, tak dari abad keempat udah itu. Sekarang saya mau tanya, Nabi Muhammad kenabiannya dari seorang mulai. Kristen, kitab apa yang dipakai dia? Enggak deh. Pertanggungjawabkan Kalau narasimu baru dengan data. diturutin. No. Kau tanggung jawab dulu dengan narasimu bahwa yang kau pegang itu Bible, yang kau pegang itu Injil. Mana dasar hukummu? Mana referensimu? Mana buktimu bahwa itu adalah Injil? Sekarang kamu tanya Injil apa Jawab menurut dulu kamu? itu mana? Saya tanya Injil apa menurut kamu? Jawab itu dulu di mana itu? Mana? Nah, kamu bertanya. Nanti saya akan jawab. Injil dulu. apa menurut kamu Apa dulu? dasar hukum? Sebentar. Kau diem. Apa dasarmu mengatakan Bible yang kau pegang itu Injil? Mana referensi, mana datanya, atau mana bukti valid?
Dari omonganmu aja udah ketahuan kamu Jawab antara dulu, Bible sama jawab Injil. dulu, Kau nggak bisa jawab bedakan dulu, jawab Bible, dulu. Injil aja kau nggak bisa bedakan. Jawab dulu. Nanti aku jawab. Kabur Erora, kenapa kabur dia? Udah nggak mampu itu. Karena kamu nggak bisa bedakan Bible sama Injil aja, kamu udah nggak bisa bedakan, apalagi kata Kau yang Injil. justru tidak bisa membedakan. Kalau kami tahu. Memang kosong Injil sama Bible aja kamu nggak bisa. Dari mana kau tahu Untuk Injil? Mons Saya tolong tanya. untuk Mons tolong ditanya dulu di bawah agamanya Kristen atau Islam, yang tadi di atas Dari mana di kamu bawah tahu itu udah Injil itu menghujat dia? ya. Jawab Jangan saya. saya Aku yang justru bertanya dengan kau. Kau dengan PD-nya mengatakan, ya, Biblemu itu adalah Injil. Nah sekarang, ya, Ya kamu aja Bible sama Injil aja kamu udah nggak tahu bedanya. oh saya Bagaimana tahu, kamu saya bertanya tahu. Injil, apalagi saya Jangan-jangan tanya kau yang Injil. nggak tahu. You yang nggak tahu. Saya Makanya tahu. saya tanya Injil apa Nah sekarang menurut saya kamu? nanya dulu kau. Saya nanya dulu sama kau. Ya, karena kau naik kan langsung menyerang aku ya. Nah sekarang aku tanya sama kau. Ya iya, Tolong saya tanya tunjukkan. Injil itu apa menurut Please. kamu dulu. Ya dengar. Pasang telinga. Kamu Ya, orang berkata pintar seorang nanya sama orang. Saya tanya Nih, dulu, Injil apa dengerin. menurut kamu? Orang Dengerin pintar dulu, nanya sama dengerin orang. dulu. Ya, orang pintar nanya sama orang longor gitu ya. Kau bukan bodoh, longor. Ngomong dulu baru mikir. Nah sekarang, tolong tunjukkan kepadaku ya dengan referensi, dengan bukti valid, di mana disebut satu kitab yang dikanon di abad keempat oleh orang-orang yang tidak sama sekali terhubung dengan yang namanya Joshua Hamasias, tidak mendapatkan legitimasi dari mereka. Silakan. Kamu itu aneh. Sekarang saya tanya ke kamu, kenabian Jawab Muhammad pertanyaan diketahui dari saya. pendeta Kristen, Jawab pertanyaan Nasrani. saya. Dia Jawab pakai kitab pertanyaan apa saya. dulu? Saya tanya ke kamu. Jawab pertanyaan saya dulu. Sekarang prinsip Jawab saya tanya, pertanyaan perspektif saya kamu dulu. menurut kamu itu Injil menurut Al-Quran itu apa? Jawab Maksudnya? pertanyaan Coba saya katakan dulu. ke Saya jawab itu nanti. Jawab Nah pertanyaan dulu, saya dulu. kamu Jawab bagaimana dulu ngomong pertanyaan saya. Injil? Kamu Injil aja Kau kamu nggak yang membuat ngerti. premis. Kau yang membuat premis bahwa yang kitab yang kau Nah, pegang itu sekarang adalah Injil. sekarang saya mau Kau kasih buktikan jelasin ke dulu. kamu aja. No. Kamu Injil aja kamu nggak Saya ngerti. menolak menjawab karena kau tidak jujur. Lah karena kamu nggak tahu dari dulu. Saya tahu. Kalau nggak di- Tapi saya pastikan. Saya pastikan. Makanya saya Sekarang kejar dulu sama kamu Injil apa Mute dulu dia. Quran. Mute. Kau mute. Ya, aku tanya sama kau ya. Sebelum Coba, di mute, oke, barang yang abang kamu mute sendiri dulu nggak sendiri ngerti, satu-satu, itu kita loh. tertib ya. Tapi kalian ngomong kalian paling ngerti Injil. Injil kata Injil aja kau nggak ngerti. Antara Siapa yang mengklaim kami mengerti Injil tadi? Coba bisa biar nggak Saya tanya berkepanjangan, semua. Injil. biar nggak kepanjangan ya, mohon izin guru-guruku, biar nggak berkepanjangan, saya akan tunjukkan data. Nanti kamu tunjukkan data ya. Kalau tidak berarti ya memang pembohong Kristen ini. Sebentar, Ustaz minta. Dari tadi apakah saya bicara Injil? Dengan siapa Enggak. namanya? Dengan yang namanya Elora? Tidak. Satu pun saya tidak bicara Injil Iya, kecuali sebelumnya. Sejak kapan saya bicara Injil tadi waktu bahas dengan Elora? Kau ngomong orang Kristen seolah memisahkan Taurat dengan Injil. Nah, kamu memisahkan Quran. Siapa yang ngomong orang Kristen memisahkan Nggak Taurat ada yang dengan Injil? sebut Injil di atas, nggak ada. Kita bicara Sekarang gospel. kalian mau ngomongin apa yang barang yang kalian tahu Taurat Kami dulu ya, Injil, kalian nggak paham. Lihat. Ya, Sebentar ya. Ustaz Miftah mau menjelaskan dulu nih. Silakan. Tolong Oke. diam dulu Gini. semua ya. Tolong Iya, nanti diam ya. ini Hormati apa Ustaz namanya kami. Oke, buat- silakan. Buat edukasi barangkali masih ada dedek kita gitu ya tentang Injil gitu ya. Dan ini memang Kristen ini perusak peradaban ya. Nah ini apa namanya Injil ya. Ini bisa nggak bacanya Sagara? Kalau nggak bisa nyimak ya. Ini botak ini kayak apa? Kitabnya kitab botak nih kayak foto kamu ya. Injilun. Miftah Ini- lagi, aduh. Tenang aja tenang. Saya sedang memberikan kajian buat adik-adik saya. Ya, bukan buat Kalian kamu. kajian kosong. Oke. Malu-malu Islam. Jadi Injil ya. You shut up first, please. Injil Let my Ustaz ai ismun. Injil ini Speak. adalah kalimat isim, maka boleh dibaca Injilun. Nah, al-jam'u anajilu, jamaknya atau pluralnya itu adalah anajilu. Injil mufradnya, anajilu jamaknya atau banyak. Al-injilu, Injil itu apa? Kitabullah ta'ala al-munazzalu ala nabiyhi Isa alaihissalam wa hiya kalimatun yauniyatun maknaha al-basyarah. Nah, Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya yaitu Isa alaihissalam, kepada nabinya Allah. Ini yang namanya kata ganti kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu ya. Sebagai apa? Makna daripada ini sebagai kabar gembira, sebagai pengingat, sebagai pengagungan. Nah, kemudian kita lanjut di dalam mustalahatnya Al-Injil, Al-Kitabul Munazzalu ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu putra Maryam.
alaihi salam, keselamatan buat Nabi Isa dan juga Bunda Maryam. Apa arti daripada Injil? Mustalahatnya ini Injil wa huwa minan najli, asal kata daripada an-najlu. Apa arti daripada Injil? Wa huwal aslu, dasar, intisari. Injil itu adalah intisari. Al-Injilu aslu li'ulumi wa hikamin, intisari daripada keilmuan-keilmuan dan juga hukum-hukum. Maka wa yuqalu huwa min najalati syai', maka dikatakan sebagai apa? Intisari daripada sesuatu, yaitu keilmuan dan hukum-hukum. Tentu ketika zamannya Nabi Isa alaihissalam, idza stakhrajathu wa adharathu, ketika apa untuk menjelaskan, untuk merincikan ulum dan juga hikam. Ini namanya Injil. Fal Injil mustakhrijatun bi ulumin wa hikamin illa annal injilal asli faqad itu juga dari Al-Quran udah itu. Nah, Injil dari coba sebutkan referensinya. Coba sebutkan referensinya kamu. Coba mana Injil? Ketika kalian menyebut bahwasanya Bible itu Injil, dari mana referensinya? Lanjut guru-guru. Kita konfirmasi dulu. Oke, dibuka ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya dulu, Mel. Oke. Kita tanya dulu, Mel. Ustadz tadi udah ngejelasin panjang lebar. Sekarang Oten ini ngerti kagak setelah dijelasin? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Bang Sagar, ngerti nggak? Enggak ngerti. Bang Sagar, ngerti nggak? Abang Sagar, ngerti nggak? ngerti nggak? Ya, Ngerti nggak? Injil itu jelas orang Kristen udah paham. Pertanyaannya jawab dulu, ngerti nggak? Ya ngerti, orang di Al-Quran juga ada. Oh ngerti. Tadi yang dijelasin bahasa Arab ngerti ya? Ada petunjuk dan cahaya. Berarti Jadi kita pakai bahasa cukup ini ya, berarti bahasa Arab. selesai. Ya. Kalau di dalam Bible disebutnya Biblos ya, semua Biblos. kan inti dari hukum-hukum semua ada di Injil. Kok kalian ngejelasin? Kok ngomongnya Injil Bible, wey? Kalau kamu Bible, wey? Kok kalian ngejelasin? Kau Bible sama Injil aja nggak bisa bedain. Bagaimana? Kalian Bible sama Injil sama nggak? Suruh buka mulut aja lah. Suruh buka mulut. Emang Injil sama Bible aja nggak ngerti? Bang Dito tanyain emang Injil itu apa sih? Bible itu apa sih? Lebih bagus kalian bahas. Jelasin. Bahasanya Injil dan Bible itu artinya apa? Menunjukkan kenabian Muhammad itu kitabnya Injil. apa dia? Injil ditanya Injil. Injil mana yang dia pakai? Sebentar, Injil sama beri Bible tahu. menurut Manfaat kalian bahas. Izin kaca, dia hati dengan aku ya. Ini loh, saya tanya nih, kalau kau betul-betul mengetahui tentang kitab agamamu, tolong kau sebutkan siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh yang namanya kanonisasi. Kau tidak? Makanya kalau kamu belajar kanon, Ya, kau tahu tidak? Jangan ajari aku. Kau tahu tidak? Siapa saja pertanyaan tokoh-tokoh saya dari kanonisasi itu? dulu yang kau belum jawab itu adalah mana duluan, keimanan apa kitab? Botol kau ini. Aku nanya kanonisasi, kau nanya balik. Kamu belum jawab keimanan apa kitab duluan, itu aja belum selesai kalian dengan itu. Kau ini bikin malu Kristen. Kau gerejamu di mana sih? Aku mau surati pendeta kau. Kalian bahas barang yang Diskusi itu jangan pakai perasaan, Bang, pakai data. Kalau Ya gini, kitab dengerin lainnya, ya. saya balik lagi Dengar, kalian dengar. keimanan apa kitab Aku duluan? mau surati pendetamu. Kok jemaahnya longor banget gitu loh. Logisnya kalian Ngomongnya udah sejam, kalian bikinnya bingung baru jawabnya. gitu loh. Itu mulut. Kayak saya malas berdebat sama kalian itu karena nggak nyambung. Ya, karena kami juga Yang malas nggak nyambung tuh berdebat kamu orang dari ngomong. tadi. Yang nggak Coba, nyambung tuh apa yang kamu. Coba, Nah, aku bilang sebentar. tuh Gini, diskusi gini. pakai jangan pakai perasaan, pakai data. Kamel, gini Kamel. Saya tanya Kalian dulu. bahas Injil gini, kalian bahas Injil dan Bible. Kalau sebentar. Kalian Apa aja Bang nggak Dian? ngerti beda Injil Kedengeran, sama Tolong, Bible. sekarang ini Ke pertanyaan kitab, saya kanonik. sederhana lah. Sederhana saja Saya nih. tanya. Gimana? Dengerin, Bang Dian, dengerin. Ini Kang Dito tahu nih, dia dari Katolik. Saya cuma nanya, tolong jelaskan atau tolong artikan kanonisasi itu apa? Coba silakan. Oke, Kang Dito. Bukan, dia. Bang Sagar. Tuh, jawab. Bang Dito itu pasti tahu persis kanonisasi Saya itu nggak nanya Kang Dito, nanya tahu. Kamu yang ditanya tuh kamu. Makanya saya tanya. Yang ditanya tuh kamu. Weh, sudah, yang kau diam ditanya dulu ya. kamu tadi. Kau diam dulu. Mana dulu apa kitab saya tanya di Quran. sebagai Kan, mantan nggak Katolik. nyambung kan? Nah, Apa Kang Bang Dian? Dito Tadi yang ngomong apa? mantan Katolik yang Nangis lebih dia, cerdas. nangis. Silakan, Kang Dito. Prinsip Nangis kitab dia nggak bisa jawab tuh, makanya nangis. Kang Dito silakan. Kamu nggak bisa menjajah di pemain Islam ya, datang ngomong. Jadi dia mau belajar. Berani-beraninya nuduh kita. Diajari ini, aja nggak Kang bisa. Dito. Nggak tahu dia apa itu kanonisasi, kapan itu jadi kitab suci gitu kan?
Dipanjang gitu. Jadi dia nggak tahu ya. Pasti nggak tahu Oke, lah. di- Muter-muter kok. Iya, curhat doang. Apa ditanya itu Oke. dijawab. Iya benar. Oke, di fakta history ya. Nah, pada Di aja, fakta ya, history itu, Aku besarkan ya, aku besarkan sebentar. Kakak oke, dulu. di fakta history itu Oke. ada kita pemahaman menurut buku Eusebius Again Herasis ya. Penjelasan tentang konsili Nicea yang pertama. Ini orang-orang Kristen Tapi harus banyak sebentar baca Kang itu Dito, supaya agen heresi tadi Gimana? dijelaskan, dia nggak tahu tuh. Apa itu agen, apa itu heresi? Bikin malu, Zagar, bikin malu. Melawan apa Tidak heresi? tahu apa-apa kata orang. melawan Tidak tahu. bidat, Oke. melawan Nih, kesesatan. Tunggu dulu. Oh gitu loh. Tunggu dulu, Sagar. Oke, silakan Kang Dito. Oke, jadi udah tahu ya bukunya. Kalau mau ambil silakan search di Amazon, ada tuh bukunya Eusebius Again Herasis, ada juga Adverser Herasis. Ini bisa diambil di Amazon untuk beli buat baca-baca yang bisa bahasa Inggris. Nah, itu penjelasan tentang kembali lagi terhadap orang-orang sesat pada zaman itu. Sebelum Kristen dibentuk, dilegalkan, itu sudah ada banyak yang bidat membidatkan tentang apokrifa dari sekte Arianisme. Itu ada 50 gospel, ada bukunya 50. Kemudian konsili yang pertama sekaligus membuat suatu mufakat ya, ini pemungutan suara dari 50 lebih itu. Ada gospel Maria Magdalene, ada gospel wife, gospel 5, ada gospel 12, ada gospel Thomas, ada gospel Barnabas, ada gospel Filipus, dan gospel-gospel yang lainnya. Terus kalau gospel Yang Ringo ada dijadikan nggak? parameter oleh bapak-bapak gereja adalah permintaan dari Kaisar Konstantin yang pertama, karena agama di Kaisaran ini sebelum ada konsili ya, sebelum ada konsili, Kaisar dan seluruh orang yang ada di Romawi berpemahaman politeisme. Apa itu? Pagan. Mereka ingin menjadikan satu agama yang disebut Kristen. Kemudian bapak-bapak gereja, ini ada beberapa uskup yang pertama, tujuan yang pertama adalah untuk para bidat-bidat ini di bumi hanguskan, dibunuh semua ya. Kemudian mengkanon beberapa rujukan kitab. Di konsili yang ketiga ini lebih valid. Septuaginta itu ada 46 kitab, termasuk Yudit, Barut, Baruk, Sirah, Makabe 1, Makabe 2, tambahan Daniel, tambahan Esther. Itu Deuterokanonika juga sudah ada di kanon. Ada 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, sehingga totalnya adalah 73. Ini bagaimana cara pemungutan suara? Seperti ini. Gospel Barnabas, apokrif. Lukas, Wahyu. Markus, Wahyu. Gospel Maria Magdalene, apokrif. Seperti itu. Jadi hanya gospel yang diambil itu 4. Mantap. Gospel yang diambil ini 4. Jadi gospel ini sebenarnya adalah catatan-catatan atau karangan yang kemudian dikatakan sebagai wahyu atau disebut kanon. Kemudian disertakan surat-surat Paulus, surat Yohanes, surat Petrus. Nah, termasuk ada Deuterokanonika perjanjian baru, yaitu Ibrani, Yakobus, dan kitab Wahyu. Itu poinnya. Di konsili yang pertama banyak pertentangan dari Arianisme, sehingga Arianisme ini Izin Kang Dito. Izin Kang Dito. ya, Ah, gini. Biar jelas, ini kan kita lihat. Biar dia ini paham segera ya, biar kau paham. Sekarang coba diperjelas apa yang disebut Arianis, apa yang disebut apokrif. Ya kan? Biar dia tahu yang nih. disebut kanon, yang disebut apokrif gitu kan. Apa apokrif, apa yang disebut pertentangan antara Arianis
dengan nanti yang namanya Athanasius. Itu saya nanya ke kamu aja, saya nanya ke kamu, yang dipakai udah kau berarti nggak tahu kitabnya kau. kitab apa yang menunjukkan kenabian Muhammad itu? Wih, cair dong. Itu abad ke-7, kanonik itu abad ke-4. Yang saya mau tanya, pendeta yang menunjukkan kenabian Muhammad, kitabnya kitab apa? Hah? Apa? Pendeta yang menunjukkan kenabian Muhammad itu ya kitab. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang kau bilang bahas dong. Itu apa lebih pendeta manfaat siapa kau jadi siapa? tahu daripada kau bahas. Nah, namanya Yesus siapa? Tuhan Namanya bukan. siapa? Oke, Namanya saya siapa? jawab. Oke, saya Kamu mau jawab. heresi lagi. Lanjut. Baik, saya jawab. Kau diam dulu, Sagar. Ya, supaya lebih banyak ilmumu nih di sini, tidak sia-sia kau masuk room muslim ya. Wah, betul. Jadi pada saat Rasulullah SAW berumur 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Di sana pada saat perjalanan dari jauh, pendeta Buhaira ini melihat kok ada segerombolan pedagang yang di tengah-tengahnya ada yang selalu diikuti awan. Itu dulu yang selalu diikuti awan. Wow. Sehingga beliau mengecek lagi kitabnya, apakah kitab itu 4 gospel? Saya rasa tidak. Di gospel mana yang bisa menceritakan? Masya Allah, syukran. Enggak, saya rasa tidak, kan pendapat Anda. Makanya saya tanya, sedang iya, makanya dengarkan dulu, saya belum selesai. Kanonik udah dari abad Pada saat dia membaca, tahu nggak yang dibaca yang di mana? Sabar dulu ya. Baca. Ya, kemudian setelah nyampe di negeri Syam, Nabi Muhammad dan Abu Thalib pamannya diundang untuk masuk ke tempat baitnya atau tempat ibadahnya pendeta Buhaira. Kemudian Buhaira ini melihat lagi kitabnya. Tahu nggak tertulis di mana? Itu ada di kitab Daniel. Di kitab Daniel, kau nggak tahu? Kitab Daniel yang tidak tertulis di 66 kitabmu. Kitab Daniel tidak tertulis. Ada tambahan Daniel di dalam Apokrifa atau Deuterokanonika. Makanya orang Katolik mengetahui mereka diam-diam karena Martin Luther ini biarlah tersesat. Kanonika abad ke-4. Sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran di dalam Deuterokanonika. Diam dulu. Deuterokanonika itu disebutnya adalah kanon kedua. Pintar kamu nih, tunggu. Lanjut, Ya, Deuterokanonika itu adalah kanon kedua, teman-teman. Di dalamnya ada tambahan Daniel, tambahan Esther, kebijaksanaan Salomo, Yodit, Tobit, Baruch, Sirah, Makabe 1, Makabe 2, Makabe. Saya paham. Sekarang kanonika Makabe 2 Makabe. Yang dia pakai ini yang dibuka oleh Buhaira. Saya bisa pertanggungjawabkan. Saya bisa pertanggungjawabkan. Silakan di tambahan Daniel itu yang dibuka oleh Buhaira bahwa seorang saya paham, tapi yang akan diutus. Dengarkan dulu, belum selesai saya. Ngomong ilmu nggak nih? Kalau kamu sudah tahu ya sudah. Jadi teman-teman, kenapa orang Katolik di KGK 841 mereka meyakini bahwa kan kita umat Islam itu mengikuti ajaran Abraham? Ada yang bisa buka KGK 841? Gini Bang Dito. Jadi bagi Katolik yang keluar masuk agama Islam mereka tidak ada masalah. Kamu diam dulu apa? Enggak, sekarang gini. Kalau mungkin kamu diam dulu, dibuka dulu. Iya, buat dibuka dulu. Iya. Nggak bisa apa dibuka kamu dulu kaca, minta tolong aja. Kak, di mana Kang Dito? Di mana? Kang Dito di mana? KGK 841. KGK. Mungkin beberapa detik. Ini sambil nunggu bukti Caca. Ini Bang Sagara. Coba simak baik-baik. Dari teman-teman Muslim itu ingin Anda itu tercerahkan. Kenapa Muslim itu apa?
kenapa Muslim itu begitu lancar gitu ya, kemudian juga menjelaskannya tidak muter-muter karena mengikuti kaidah gitu loh. Iya, because we love you, man. Gitu, iya, Okay. tidak apa namanya, tidak ini ya, tidak apa, ya pokoknya mengikuti kaidah yang ada, makanya tidak pusing kalau Muslim menjawab itu, tidak seperti kalian gitu loh. Segala sesuatu harus digancetin semua gitu. Ya, silakan simak baik-baik ini apa namanya, keilmuan yang luar biasa Kak Zara, coba simak baik-baik. Ya, Oke, Kaca, ada yang bisa bantu buka KGK 841? Buka mainnya Kaca, videonya Kaca, dia minta tolong dibukakan. Ya, KGK 841 boleh dibantu saya untuk dibukain. Abad ke-7 nggak apa-apa, ini abad ke-4 udah dihilangkan itu dia. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan heresi lagi. Yang heresi itu di dalam kekristenan, Katolik dan ini Bang Dito, itu kalau mungkin setelah abad ke-7 mungkin iya, karena sentimen ke Muslim, ke Muhammad. karena abad ke-4 sampai sebelum datangnya Al-Quran, manusia ini sudah membolak-balikkan kebenaran yang ada. Itu disebut masa fatroh di dalam Islam. Sebelum Nabi itu diutus kembali, manusia-manusia ini mengarang bebas untuk mengikuti hawa nafsunya, percaya kepada agama nenek moyangnya. Kalau Romawi sudah jelas nenek moyangnya adalah Yunani, pagan. Gitu loh. Coba kalian renungkan, kamu renungkan. Nenek moyangnya bangsa Romawi itu apa agamanya? Pagan. Yang merenung itu kalian, bukan saya. Saya tanya, ini abad Diam dulu lah. Kok dibalikin? Diam dulu, kamu Jelas tanya kami Kang Dito dulu. Tuhannya cuma satu. Oke, Kaca, silakan tunjukkan datanya. Bang, Kang Dito mau cari apa kata kuncinya? KGK 841 gitu KGK aja, itu searching kan di Google Chrome. Kamus King James Version ya? Katolik ya? Katekismus Gereja Katolik. Oke. Katekismus Iya, Gereja Katolik. Gereja Katolik, KTJ, iya. Terus nomor 841. 841. Saya pakai kamera belakang ya. Nih. Terkayak kemarin lagi Kaca. Amin. Berarti Tuhannya amin. Dia mulai sadar. Enggak beneran Caca serius ini. Oke, lanjut. Harusin Caca serius ini. Digedein kayaknya Caca gede yang gede banget. Bentar. Ya. Gedein. Masih kurang gede aja kamu, Viv. Iya, Caca udah gede lanjut. nih. Nih yang 841. Loh, kok ini ya? Bener. Kok masih apa namanya? Masih kabur ya? Kemasukan Roh Kudus itu. Oh, jangan Screennya dilebarin, screennya di zoom. Coba di zoom. Gitu. Gitu. Pinter. Oke. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan Maha Rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nah, poin ini orang Katolik yang convert ke Islam itu mereka tidak bermasalah. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau Katolik dengan Protestan, kita baca di Konsili Trente, ya coba dicek Konsili 19. Coba Konsili 19 dari Google Chrome, Konsili 19 atau Konsili Trente. Konsili 19.
Jauh sekali 19. Konsili Trente, ya gitu aja. Kalian udah nggak dikanon. Terus abad ke-7 pendeta ngomong kitab apa ini pakai dia, itu aja pertanyaan saya. Nah, diem dulu ada. Kok mau cari ilmu diem sini, kalau nggak berminat. Kayak gini. Ini untuk ringkasan AI. Sabar dulu Kak. Iya, Aku mau langsung kasih dibaca ini itu Kak. aja. Sabar dulu. Konsili Oikumenis Gereja Katolik yang diadakan di Oikumenis Gereja Katolik yang Italia. Trento, Italia sebagai tanggapan terhadap reformasi Protestan. Konsili ini dibaca aja. Konsili ini menggunakan kembali doktrin-doktrin Katolik tentang keselamatan jiwa, sakramen, dan kitab suci sambil memperjelas berbagai isu seperti sakramen, penghormatan orang kudus, dan wewenang paus.